saya lebih nyaman dipanggil Bang Daniel sih sebenarnya. Walaupun udah tua kayak gini Bang, pertua ataupun diaken gitu ya. Ya memang belum ada panggilannya ke sana. Apapun yang terjadi, ya memang harus kita jalani. Kalau kita bisa menjadi teladan buat orang lain, orang akan melihat, tetap kita terukur. Karena kesombongan rohani itu tidak disukai oleh Tuhan. Oke, salam guru. Shalom Bang. Selamat HUT KKR yang ke-131. Selamat HUT KKR 31 Bang Frank. Ya. Nah, sebelum kita masuk topik lebih dalam nih Bang, Ya. ada nggak periode di dalam guru KKR seperti pertua jahatan gitu Bang? 5 tahun, guru KKR-nya cuma 5 tahun dan akhirnya harus dicari lagi gitu. Baik, sebenarnya guru KKR itu adalah seumur hidup ya Bang Frank. Dia tidak ada batasan harus 5 tahun, periode sekian dan periode sekian. Nah, seorang guru KKR itu ketika dia mau terpanggil untuk menjadi guru KKR, dia sudah terikat di dalam periode seumur hidup. Ya dalam hal ini sampai dengan dia tiada gitu ya Bang ya. Jadi periode di dalam guru KKR itu di dalam ADRT kita tidak ada Bang. Karena dia sifatnya lifetime. Jadi ketika dia nggak jadi guru KKR lagi, apakah dia masih tetap ada gelar guru KKR nih? Baik, kalau dalam hal konteks dia tidak menjadi guru KKR lagi, saya rasa kalau di dalam ADART dia bisa diikat sebagai guru seumur hidup karena dia sudah ditasbihkan. Ya, tetapi kalau dia dalam pelayanan dia tidak aktif lagi, sebenarnya kalau kita ibaratnya sudah tidak melayani lagi sebagai guru, layak nggak kita bilang seorang guru? Saya rasa kode etiknya tidak pas di sana ya. Kalau dia dipanggil sebagai guru, sebenarnya dia sudah tidak aktif lagi. Tapi di dalam ADRT itu dia lifetime. Sebenarnya ini paradoks sih sebenarnya. Tetapi kita sendiri yang bisa merasakan dan memilah hal-hal tersebut. Ya, apakah ini perlu dikoreksi ataupun ini perlu diperbaharui, ya kita serahkan sama yang berwenang dan berkompeten saja Bang Frank. Terus kalau nggak ada periode, nggak dapat rencana emeritus kan? Baik Bang Frank. Jadi emeritus di dalam guru KKR saya rasa nggak ada ya Bang Frank. Karena dia konteksnya adalah seumur hidup. Saya juga nggak ngerti ya kenapa ada emeritus, kenapa ada penghargaan-penghargaan seperti itu ya. Kalau saya ditanya pribadi ya, karena melayani Tuhan itu nggak ada batasnya sih sebenarnya. Tapi memang emeritus itu, manusia itu memang kebutuhannya adalah penghargaan. Salah satunya adalah dihargai gitu ya. Nah, saya rasa berangkat dari konteks itu makanya ada hal-hal seperti itu yang sifatnya memberikan suatu pujian lah. Itu pujian ya. Penghargaan itu kan pujian kepada seseorang yang sudah melayani Tuhan dengan waktu yang sudah ditentukan atau dibatasi oleh sebuah organisasi, ya dalam hal ini gereja. Pengen nggak sih Bang punya rencana emeritus di KKR? Sampai sekarang tidak sih sebenarnya. Gak ada. Saya kepingin untuk menjadi harga penghargaan ataupun sebuah apa itu malah kadang menjadi suatu hal yang negatif ya saya lihat ya. Kalau saya pribadi ya. Karena orang konteksnya akan mengejar hal tersebut. Bukan ibaratnya tutus kata orang Karo ya. Dalam hal ini berapa lama pun kamu melayani Tuhan, ya that's you. Ya kamu mesti melakukan gitu. Karena itulah panggilanmu gitu. Tapi kalau kita membuat satu batasan ataupun penghargaan yang dicapai, misalnya sekian periode dia bisa mendapat suatu penghargaan, nanti motivasi orang untuk menjadi guru KKR ini bukan tutus lagi, ingin mengambil ini, ya. Jadi ibaratnya kalau kasarnya ataupun ibaratnya ekstrimnya, saya bilang memperpanjang nisan kita aja itu Bang. Jadi ada A gini dengan titel-titelnya di depannya ada EM gitu. Saya rasa kalau saya pribadi ya, saya belum memerlukan itu sih sebenarnya. Nggak tahu nanti. Nggak enak dong Bang jadi guru KKR nggak ada rencana emeritus. Kalau ya baik. Kalau
enak nggak enak saya rasa ya. Memang nggak ikut Tuhan itu nggak nyaman loh Bang Frank. Ya, siapa bilang nyaman? Ya, ikut Tuhan itu malahan kalau kita nyaman ikut Tuhan, itu kita pertanyaan question mark Bang. Kalau kita ikut Tuhan itu nyaman, kalau menurut pribadi saya kita question mark. Kenapa aku nyaman-nyaman aja ya? Cukup aku percaya saja kah? Cukup aku hanya melakukan pelayanan-pelayanan, aku sudah melakukan perbuatan baik kah? Cukup hanya itu? Saya rasa enggak Bang. Kalau kita malah mendalami apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan buat kehidupan kita, malahan kita nggak nyaman, tetapi damai sejahtera terus mengikuti kita Bang Frank, ya. Sukacita terus mengikuti kita gitu. Itu yang dijanjikannya, dan itu nyata adanya Bang Frank. Nah, kembali kepada emeritus tadi, saya rasa nggak usah lah Bang Frank kita buat hal-hal seperti itu, karena nanti motivasinya berbeda. Sedangkan nggak ada pun motivasi menjadi seorang guru pun itu berbeda-beda tiap orang, karena pendekatan Tuhan kepada tiap manusia atau tiap orang approaching Tuhan itu berbeda-beda Bang Frank. Pribadi lepas pribadi. Cukupkan panjang murah aja kali Bang. Mungkin. Nah, kakek kita kan umurnya udah 131 tahun nih Bang. Kita lagi enjoy-enjoynya nih dengan euforia KKR kita, walaupun di tengah-tengah pandemi. Kalau saya pribadi sih sebenarnya, dan ini saya tularkan kepada adik-adik saya ya, dalam hal ini guru-guru sekolah minggu yang ada di dalam runggun kita. Konteks dalam hal euforia ataupun semangat sebuah ibaratnya ulang tahun, baik itu Paskah, baik itu Natal gitu, sebenarnya bukan di celebrate-nya ya Bang Frank. Nah, saya belajar dan dapat suatu hikmat dari Tuhan ketika Natal Bang Frank. Nah, Natal pada saat itu kebetulan puji Tuhan kita di ibadah kita bisa pula diizinkan Tuhan untuk mengadakan perayaan Natal ya Bang Frank, walaupun melalui live streaming ya. Nah, ketika persiapan demi persiapan yang dilakukan itu sebenarnya nggak mudah Bang Frank, capek sekali. Nah, ketika hari H kita bersyukur kepada Tuhan pada saat Natal itu, apa yang diberikan hikmat kepada Tuhan? Nah, dikatakan Tuhan begini Bang Frank, ini pribadi saya ya Bang Frank, boleh ya kita berikan kesaksiannya. Jadi dikatakan di sini, Daniel, waktu itu saya bilang, waduh kok capek kali ya Tuhan gitu ya. Nah, pada saat malam itu bilang, Daniel, kalau kamu ibaratnya tidak melakukan hal ini, apa yang bisa kau berikan pada aku? Nah, itu saya terhanyut Bang Frank, speechless ya. Nah, ketika itulah saya mendapat bahwasannya orang yang bersusah-susah, orang yang berkeringat, orang yang bercucuran air mata, ketika dia melaksanakan apa dengan maksud Tuhan, dialah yang merasakan Natal yang sebenarnya Bang Frank. Tidak orang yang santai-santai saja. Dia yang mengerti makna Natal dalam konteks pandemi Corona saat ini. Ya, karena kita harus live streaming dalam konteks online Bang. Nah, ketika persiapan ini, ketika ini selesai Bang, apa yang kita rasakan Bang? Sukacita yang sangat luar biasa. Belum tentu orang bisa merasakan sukacita yang sama Bang, karena dia tidak bersusah-susah dalam hal Natal, malah dia bersyukur-syukur. Oh, kok nggak ada ya perayaan Natal seperti dulu ya? Nggak enak Corona ini gitu loh Bang. Ya, jadi ada seperti itu ya statement-statement orang. Ya saya senyum aja Bang, karena ya gitu yang terasa sama saya Bang. Demikian. Kopinya boleh diminum ya Bang? Iya, boleh kita minum. Kita santai aja. Oke Bang. Karena bahas rohani nggak mesti kaku loh Bang. Oh iya dong, relax kita. Harus relax Bang. Sama seperti halnya 130 tahun 131 ya Bang? 31 Iya. KKR kita. Dan itu hampir semua guru KKR pasti relax dong. Relax, harusnya relax dan sukacita Bang. Nah, gimana sih pandangan kamu tentang perjalanan KKR kita yang sudah 131 tahun ini? Baik. Kalau di konteks saya ambil skop besar aja dulu Bang ya, skop besar. KKR kita masih banyak sekali, bukan kekurangan sebenarnya Bang, cuman kepedulian ya Bang ya. Kepedulian dalam hal ini, karena saya tahu bahwasannya dan saya pelajari, sebenarnya KKR-nya adalah followers ya Bang ya. Dia followers dan dia itu adalah pingin pengajaran Bang, pingin sesuatu yang harus dia pahami baru dari seseorang yang sudah memahaminya Bang.
dalam hal ini konteksnya adalah guru, orang tua, dan adalah majelis-majelis gereja dan pelayan-pelayan Tuhan yang ada yang lebih tua daripada mereka. Itu yang saya tahu. Nah, ini kata sering sekali kita fail Bang di sana dalam hal memberikan suatu perhatian yang kepada adik-adik kita yang care-nya itu acu nggak acu gitu loh Bang. Ya udah anak-anak ya gitu. Ya ibaratnya macam mana kita memandang seorang anak kecil yang nggak bisa berbuat banyak dan hanya bisa bergantung kepada orang tuanya, dan dia hanya bisa berbuat banyak apa sih gitu sebagai anak-anak. Dalam hal ini sering dipandang sebelah mata Bang ya. Tetapi sebenarnya generasi muda inilah adalah cikal bakalnya, dan ini sering sekali dan bertahun-tahun dan berulang-ulang sering diucapkan, tetapi kadang-kadang tidak mempunyai makna khusus kepada orang-orang yang lebih tua daripadanya, ataupun guru, orang tua, dan pelayan-pelayan. Nah, ini yang menjadi PR sebenarnya Bang. Nah, bagaimana kita bisa memajukan KKR kita sementara orang-orang yang di atasnya tidak care terhadap mereka. Kita fail, kita merasa sudah memperhatikan, tetapi sebenarnya kenyataannya tidak gitu loh Bang. Dan secara kelakuan dan secara perbuatan kita mau support, kita mau dukung, kita mau apa segala macam yang menjadi kebutuhan KKR, kita ucapkan semuanya, tetapi kenyataannya tidak Bang. Itu yang bisa kita rasakan ya. Nah, kalau kita di dalam rungkun kita sih sebenarnya terhadap kemampuan kembali ya Bang ya, terhadap kemampuan dari kalau finansial saya rasa tidak semuanya harus finansial sih Bang ya, tidak harus mengukur semuanya dari segi uang, tetapi terbebannya kita, kemauan kita ya dalam hal untuk melayani adik-adik kita ini, itu yang terpenting sebenarnya, itu yang dilihat Tuhan sebenarnya. Banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang dipilih, itu kata Tuhan. Tetapi ibaratnya hal-hal seperti inilah, yang hal kecil ini yang sering sekali membuat fail atau membuat suatu hal yang kadang-kadang tidak sesuai antara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat Bang. Jadi dalam konteks sebagai orang tua, guru, dan pelayan-pelayan gereja Bang. Demikian Bang. Di KKR itu kan ada kursus juga kan untuk gurunya 3 kali kalau nggak salah ya. Maksimal nggak ya? Sedangkan misalnya kalau kita lihat selayan kita, satu periode mereka kursus, dan mereka pasti membahas hal-hal yang sesuai dengan zamannya. Sedangkan anak KKR beda zaman aja, beda strategi yang harus dibahas. Baik, terima kasih Bang Prank. Jadi sebenarnya kursus dibuat baik untuk guru dan untuk pertua-pertua dan diakan yang serayan Tuhan itu sebenarnya baik adanya ya Bang ya. Dalam konteks apa? Memenuhi persyaratan untuk pentasbihan ya, untuk memenuhi persyaratan itu sebenarnya. Tetapi kembali Bang, sebanyak apapun kursus, sebanyak apapun seminar yang dilakukan, terpulang kepada orang yang melayaninya, pada individunya. Kalau dia tidak terbeban, sama saja Bang ya, mau 200 kali seminar, mau 200 kali kursus Bang, kalau tidak itu mengefek kepada apa yang menjadi panggilan seorang pelayan, dan dia mengerti tentang apa dasar pelayanan, panggilannya dirinya sendiri dia persembahkan buat Tuhan, just nothing Bang. Kalau gitu kita nggak dapat ilmu juga dong Bang kalau di KKR, kalau misalnya nggak ada kursus yang tambahan dan selebihnya untuk mengikuti seminar. Baik, yang saya bilang tadi Bang, kalau kursus dan seminar ibaratnya seminar tambahan itu baik adanya Bang ya, itu berguna Bang. Tetapi kembali saya bilang tadi, bukan hal ini sebenarnya individunya Bang, bukan medianya Bang, tetapi orang yang melaksanakannya yang paling penting sebenarnya. Bagaimana dia bisa memberikan diri sepenuhnya, bisa lahir baru, mau dirubah, mau menyangkal diri, mau mikul salib, dan lain sebagainya Bang, gitulah. Menurut kan efektif nggak tuh liturgi yang dipakai di KKR, sedangkan kita dituntut guru KKR-nya harus dituntut kreatif. Baik, jadi sebenarnya liturgi tata ibadah baik itu dalam konteks karena kita sudah kebaktian anak dan remaja ya, dibilang harus ada liturginya.
sebenarnya di dalam pelaksanaannya sih belum efektif ya Bang. Dalam hal pelaksanaannya misalnya di rukun kita ini kita buat kebaktian pemakai liturgi gitu. Paling setahun sekali pun belum tentu ya Bang ya. Tapi pernah ada. Nah, kalau liturgi ya Abang bilang itu baik adanya sih, sebenarnya itu adalah pengantar kita step by step bagaimana ibaratnya beribadah, menyembah Tuhan dan memberikan hati kepada Tuhan sepenuhnya. Itu kan maksudnya kita mengalurnya itu jangan jangan amburadul gitu kan Bang. Dalam hal menyembah Tuhan itu kan ada aturannya Bang. Begitu juga tingkat hierarki dalam gereja ya, karena di dalam perjanjian lama juga kan ada imam besar, ada apa, itu juga Bang. Nah sebenarnya kalau efektivitasnya kembali tadi Bang, karena kita adalah gereja kesukuan ya Bang ya, kembali kepada adik-adik kita memang dalam hal ini, dan saya pribadi pun dalam bahasa Karo itu kurang ini ya Bang ya, kurang apa ya, kurang bisa mengerti ya dalam hal pengucapan, baik pun lafal, baik itu pun arti ya. Begitu juga adik-adik kita. Nah ini kadang-kadang menjadi suatu hal yang membuat liturgi tadi itu tidak terlaksana di dalam suatu ibadah KKR. Nah tetapi liturgi itu baik adanya sebenarnya. Tetapi sebenarnya ini kan intinya adalah bagaimana suatu ibadah itu tertata dengan baik. Ya, bagaimana kita menghadap Tuhan itu tertib dan tidak macam-macam gitu loh Bang. Nah, keefektivitasannya ini sebenarnya bagaimana kita menghayati sebuah liturgi itu menjadi suatu hal bagaimana kita beribadah kepada Tuhan sih sebenarnya Bang. Tapi sebenarnya kalau ditanya efektivitasnya ya terpulang kepada pelaksanaannya Bang, pada individu-individunya dan orang yang memimpinnya Bang. Ya, kalau orang yang memimpinnya tadi bisa menjadi usihan, nah ini akan menjadi suatu hal yang sangat indah Bang. Tetapi kalau tidak menjadi usihan dan menjadi self-oriented, ukuran diri sendiri, tidak menjadi ukuran Tuhan, itulah yang kacau balau tadi Bang. Gitu sih yang saya pahami Bang. Demikian. Bebas tapi harus ada frame-nya juga. Harus ada frame-nya Bang. Tapi liturgi kan nggak menutup kekreativitasan kita dalam mengajar. Baik, setuju Bang kalau itu. Kalau masalah kreativitas Bang, dalam hal tata ibadah dengan kreativitas, sebenarnya kreativitas ini muncul itu gara-gara apa sih Bang? Suatu kreativitas itu muncul ketika kita mau memikirkan kepentingan orang lain loh Bang. Ya, kalau kita mau memikirkan kepentingan orang lain di luar diri kita, maka kreativitas itu akan muncul Bang. Tapi kalau kita memikirkan hanya kenyamanan kita, kepuasan diri kita, bagaimana berbuat itu dengan ukuran diri sendiri. Oh kalau buat seperti ini halangannya mungkin ini, kalau buat seperti ini oh pasti gagal seperti ini. Itu kan ukuran diri sendiri Bang ya. Tetapi kalau itu kita mau menyenangkan orang lain ya, bagaimana kepentingan diri kita kalahkan, dan ini atas memang Tuhan benarkan dan layakkan dan Tuhan mampukan, semua menjadi kreativitas Bang. Tuhan akan memberikan ilham sama kita. Itu yang saya rasakan sih Bang. Di dalam kreativitas kita di KKR, gimana sih menurut kamu? Apakah kreativitas itu di dalam pembawaan ibadah, misalnya kayak puji-pujian, atau tata ruangan kita, atau sebenarnya kreatif yang diperlukan itu dalam penyampaian firman? Baik, kalau kreativitas ini sebenarnya kan Bang, kalau kita pisahkan antara dulu sebelum pandemi dengan sekarang yang sudah pandemi Bang, kadang-kadang ada sesuatu hal yang saya rasa lucu ya Bang ya. Kenapa saya bilang? Ketika kita dulu bisa bertatap muka dengan adik-adik gitu ya, adik-adik ini ibaratnya kita bisa lebih kreatif, tetapi adik-adik ini tidak mendapat antusias dari adik-adiknya Bang. Ada sih beberapa yang mungkin dengan arah paksaan ataupun dengan suatu hardikan ataupun takut dengan orang tua ya. Jadi mereka tidak sepenuhnya pingin ibaratnya memberikan diri kepada Tuhan dalam hal ya kalau ada acara PA datang ataupun dalam kegiatan-kegiatan pasca ataupun kegiatan besar keagamaan kita, dia mau tampilkan diri dia Bang. Itulah memang konteks anak ya Bang ya, yang bisa siapa. Cuman ketika hal ini sesudah kita lihat di masa pandemi ini Bang, antusias adik-adik itu saya lihat banyak berubah Bang.
ya. Dalam arti kita memberikan pelayanan ya kebetulan dalam gereja kita di KKR Batang Serangan kita ada memberikan beberapa acara Bang ataupun pelayanan kepada adik-adik kita. Kita setiap hari itu ada satembok namanya Bang. Satembok itu saat terus sebelum bobo Bang. Jadi itu jam setengah 9 malam ya. Di pagi hari kita jam 6 pagi kita ada namanya Doremi Bang. Doa dan Rema pagi ya. Itu setiap hari Bang. Setiap hari kita melayani adik-adik kita. Ya dalam hal saat teduh ya Bang ya, sebelum memulai hari dan sebelum dia pergi beristirahat. Nah, kemudian kita ada PA dan ibadah live streaming. Kita ada kuis-kuis juga Bang, ada kegiatan-kegiatan besar keagamaan. Nah, panggilan-panggilan seperti ini ataupun hal-hal seperti ini dimampukan Tuhan Bang. Sebenarnya bukan karena kuat kita ya Bang. Adik-adik itu di dalam media live ya Bang. Kita kebetulan membuat renungan Satembok ini dan Doremi ini melalui media Instagram kita Bang ya. Jadi live Instagram. Nah, ini kita melayani adik-adik setiap hari memberikan firman kepada adik-adik. Setiap gurunya bergantian. 20 orang ini bergantian Bang. Tadi 21, satu orang memang belum masih baru ya bergabung sama kita. 20 orang ini terus bergantian Bang untuk memberikan firman. Karena apa? Kita melihat kebutuhan adik-adik kita Bang. Kalau dalam seminggu cuma sekali dia mendengar firman Tuhan. Dalam hal ini dalam ibadah KKR gitu. Nah yang 6 harinya ini gimana Bang? Gitu. Nah berangkat dari hal sedemikian lah, mereka itu sangat minim sekali apabila kita tidak memberikan hal-hal yang memberikan positif dan fondasi yang kuat dalam keimanan kekristenan mereka Bang. Seperti ya di usia saya dulu Bang, saya masih KKR, saya terjebak dengan kata-kata cukup percaya saja Bang. Percaya saja kita sudah selamat, kita sudah ditebus oleh Yesus. Nah, pemahaman ini sampai dengan saya 4 tahun belakangan atau 5 tahun belakangan masih pegang Bang. Oke. Tetapi ketika kita mau melayani Tuhan ataupun mau lebih dalam lagi, out of your comfort zone, ya, keluar dari zona nyaman kamu, Tuhan memberikan suatu hal pengetahuan yang luar biasa kepada kita. Kita bisa mau membaca Alkitab, kita mencari tahu dengan Tuhan. Nah, ketika itu terjadi, Bang, pemahaman kita pun menjadi hal yang baru buat diri kita. Nah, ketika itu Tuhan pakai kita, Bang, luar biasa sekali, amazing. Itu yang terjadi, Bang. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab sama Abang. Nah, ini Bang, pertanyaan terakhir nih. Iya. Apa harapan kamu untuk anak KKR di dalam tema tahun pelayanan kita nih tentang generasi muda menjadi berkat? Baik Bang. Harapannya sih banyak ya Bang ya. Cuman kembali sebenarnya adalah leadernya Bang, sebenarnya yang paling penting. Ya, kembali saya bilang anak-anak KKR-nya adalah followers Bang. Ya, leadernya itu harus memberikan sesuatu yang betul-betul mereka pahami. Oh, ini sebenarnya untuk aku loh, gitu. Nah, ketika itu terjadi dari setiap guru yang bisa memberikan teladan dan memberikan sepenuhnya totalitas dalam arti bukan dia harus meninggalkan pekerjaannya, enggak, bukan Bang. Karena dalam pekerjaan kita juga kita bisa melayani kok sebenarnya. Tetapi ketulusan keikhlasan hati seorang guru untuk memberikan pelayanan kepada adik-adiknya, itu yang dilihat adik-adiknya Bang. Adik-adiknya akan melihat dan menilai seorang guru itu benar-benar care sama dia gitu loh Bang. Nah, sehingga adik-adik ini bisa berubah. Nah, ini karena kuat kita Bang sebagai guru, bukan Bang. Karena ada kuasa Roh Kudus di dalam hati adik-adik juga. Nah, leadernya ini siapa sih Bang? Guru KKR aja? Atau orang tua? Apakah gereja juga ikut? Persis sama yang katakan tadi Bang. Semuanya ikut Bang di dalam hal ini. Ya, semua harus menjadi ikut andil bagian. Dalam arti ini kalau kita berbicara tentang guru, ya saya lebih membahas tentang itu Bang, tentang guru. Tetapi sebenarnya peran serta orang tua itu lebih banyak lagi Bang dalam hal ini. Ya, tetapi biarlah pelayanan seorang guru ini juga membantu
membentuk karakter adik-adik kita ini yang takut akan Tuhan dan selalu mau mencari Tuhan di dalam keseharian dan setiap kegiatan dalam kehidupan. Itu yang paling penting, Bang. Sehingga generasi ini akan menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan dan memberikan ibaratnya suatu kebenaran yang hakiki dalam dia, hal yang ketika dia besar nantinya, Bang. Dan ini kan memberikan impact kepada gereja, kepada keluarga, dan kepada negara, Bang. Karena apa? Karena kita kembali kepada Alkitab, Bang. Tuhan Yesus juga membuat mukjizat pertama sekali itu di Kana itu air menjadi anggur, kan, Bang. Nah, ini adalah gambaran bahwasannya Tuhan ingin mengeluarkan sebuah keluarga, Bang. Berawal dari keluarga yang kecil, Tuhan akan membantu keluarga yang kecil itu menjadi kuat, Bang, di dalam Tuhan. Nah, ini akan membentuk sebuah gereja yang kuat, Bang. Yang karena mengetahui hakiki kebenaran dan maksud Tuhan itu apa sebenarnya. Dan ini kan membentuk kembali negara yang kuat, Bang. Karena generasi yang lalu itu Tuhan mungkin kurang berkenan ya, Bang, ya, saya lihat ya. Karena banyak sekali hal-hal yang kurang yang disukai oleh Tuhan. Itu sih yang saya lihat, Bang. Karena anak KKR adalah cikal bakal pemimpin gereja dan penerus gereja. Pastinya, Bang. Pasti. Oke, itu dia, Bang. Terima kasih dan selamat beroforia dengan HUT KKR kita yang 131. Tuhan Yesus menyertai. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, Bang.